Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok RA13 Visualisasi Data akan mempresentasikan mengenai analisis perkiraan limbah makanan retail, food service, dan household. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang informasi dataset. Jadi dataset ini menyajikan informasi terperinci mengenai perkiraan limbah makanan pada rumah tangga, layanan makanan, dan retail untuk beberapa negara. Setiap entry data dalam tabel ini menyajikan jumlah limbah makanan dalam satuan ton per tahun untuk masing-masing negara dan sektor terkait. Dengan mengorganisir informasi berdasarkan sektor-sektor tersebut, dataset ini memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi setiap sektor terhadap jumlah keseluruhan limbah makanan di suatu negara. Nah, informasi dataset ini dapat dilihat di UNEP.org sumbernya. Selanjutnya datasetnya berisi informasi tentang household food waste estimate, food service food waste estimate, dan retail food waste estimate untuk beberapa negara. Untuk struktur data, data berbentuk tabel berdasarkan sektor dengan kolom-kolom yang mencakup negara dan jumlah food waste. Selanjutnya, sektor estimate. Uh, Perbedaan antar sektor. Jadi untuk household ditandai dengan warna hijau dengan lebih dari 569 juta ton per tahun. Sektor layanan makanan atau food service seperti restoran, kafe, atau penyedia makanan lainnya juga memiliki andil besar dalam pemborosan makanan. Penyebabnya mungkin beragam, mulai dari kebijakan penyimpanan dan penanganan makanan hingga praktik pelayanan yang tidak efisien. Selanjutnya yang warna biru itu merupakan food service ditandai dengan warna biru tadi dengan lebih dari 243 juta ton per tahun. Nah, seringkali penyumbang food service ini restoran, hotel, dan industri makanan yang memproduksi limbah makanan yang cukup besar. Ini bisa disebabkan oleh overordering, kebijakan penyimpanan yang buruk, dan kekurangan rencana pengelolaan sisa makanan. Selanjutnya yang warna merah adalah retail. Dengan lebih dari 118 juta ton per tahun, kebijakan penolakan produk-produk tertentu berdasarkan kriteria visual atau tanggal kadaluarsa yang mendekati tanpa memperhitungkan kemungkinan makanan masih layak dikonsumsi adalah salah satu penyebab utama dalam pemborosan makanan di sektor retail. Selanjutnya yaitu pada household estimate. Jadi di sini untuk analisis pada sektor household terdapat 5 negara dengan food waste tertinggi. Yang pertama yaitu ada Cina dengan 91.646.213 ton per tahun. Selanjutnya India, Nigeria, dan Indonesia serta United States of America. Untuk negara dengan food waste terendah, 5 diantaranya yaitu yang pertama ada Nauru dengan 850 tons per tahun, selanjutnya Tuvalu 878 tons per tahun, selanjutnya Palau yaitu 1416 ton per tahun, selanjutnya British Virgin Island 2218 ton per tahun, dan yang terakhir yaitu Liechtenstein 2724 ton per tahun. Selanjutnya untuk analisis food waste di sektor household ini, untuk pada bagian kebiasaan konsumsi ini di banyak negara, rumah tangga sering membeli makanan dengan jumlah besar dan sering kali tidak habis digunakan sebelum kadaluarsa atau kerusakan. Untuk pada bagian ukuran populasi, negara-negara dengan pendapatan rendah atau menengah sering memiliki tingkat pemborosan makanan yang lebih tinggi karena akses terbatas terhadap sumber daya atau infrastruktur untuk penyimpanan makanan yang baik. Untuk selanjutnya, pada sektor food service estimate,
untuk analisisnya itu pada perbandingan yang signifikan di antar negara. Jadi di sini ada negara-negara dengan food waste terendah yang pertama. Yang tertinggi yaitu yang pertama ada Cina, yang kedua yaitu India, ketiga USA, yang keempat Indonesia, yang terakhir yaitu yang keempat Indonesia, yang terakhir yaitu Pakistan. Untuk negara dengan food waste terendahnya, yang pertama ada Nauru dengan 276, yang kedua ada Tuvalu 321, yang ketiga ada Palau, yang keempat ada British Virgin Island, dan yang terakhir yaitu ada Gibraltar. Selanjutnya masuk ke bagian retail estimate. Untuk analisis food waste bagian sektor retail, yang pertama, Cina memiliki retail estimate tertinggi dengan 22 juta ton per tahun, diikuti oleh India dengan 21 ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa negara-negara ini memiliki tingkat pemborosan makanan yang tinggi, mencerminkan besarnya populasi dan tingkat konsumsi makanan. Kedua negara ini memiliki tantangan besar dalam mengolah limbah makanan. Selanjutnya, negara-negara berkembang dengan retail estimate tertinggi dipegang oleh Indonesia, Pakistan, Nigeria, dan Bangladesh, menunjukkan bahwa pemborosan makanan juga menjadi isu signifikan di negara-negara berkembang dan perlu adanya solusi berkelanjutan. Kondisi penyimpanan dan logistik. Kesalahan dalam manajemen stok, penyimpanan yang tidak tepat, atau perubahan dalam permintaan pasar dapat menyebabkan pemborosan makanan di industri retail. Produk-produk yang mendekati tanggal kadaluarsa atau sudah melewati batas tanggal konsumsi seringkali dibuang, bahkan jika masih layak dikonsumsi. Yang terakhir, kebutuhan akan standar kualitas tertentu membuat beberapa produk dianggap tidak layak jual meskipun sebenarnya masih dapat dikonsumsi. Selanjutnya, analisis food waste berdasarkan sektor by country. Data tertinggi ditempati oleh Cina dengan total 22 juta ton per tahun, kemudian diikuti dengan India. Kemudian untuk data yang terendah itu ditempati oleh Nauru dan Tuvalu. Cina dan India memiliki jumlah total limbah makanan yang sangat tinggi, mencerminkan tantangan besar terkait manajemen limbah di dua negara dengan populasi besar tersebut. Negara lain seperti Amerika, Indonesia, dan Nigeria juga memiliki tingkat limbah makanan yang signifikan, menunjukkan pentingnya upaya untuk mengurangi pemborosan makanan di tingkat konsumen dan sektor bisnis. Kemudian, untuk food waste berdasarkan sektor region, data tertinggi ditempati oleh Eastern Asia dengan total food waste 200 juta ton per tahun, kemudian Southern Asia, Sub-Saharan Afrika. Kemudian untuk data terendahnya itu ada di region Mikronesia, diikuti dengan Polinesia, kemudian Melanesia. Regional compression dapat melihat perbedaan signifikan dalam jumlah total limbah makanan di antara wilayah yang berbeda. Wilayah Asia Timur memiliki jumlah yang sangat besar, sementara beberapa wilayah lainnya memiliki angka yang sangat rendah. Kemudian untuk per country insight-nya, negara-negara seperti China, India, dan Amerika Serikat memiliki jumlah total limbah makanan yang sangat besar. Di sisi lain, negara-negara dengan populasi yang lebih kecil seperti negara Kepulauan Karibia memiliki angka yang jauh lebih kecil. Data memisahkan limbah makanan menjadi 3 kategori, yaitu layanan makanan, rumah tangga, dan retail, membantu dalam memahami dari mana limbah makanan terbesar berasal di setiap negara. Jumlah besar limbah makanan memiliki dampak serius pada lingkungan dan juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi makanan di negara-negara tersebut. Pengurangan limbah makanan dapat mempengaruhi keberlanjutan dan masalah kelaparan.
Berdasarkan analisis ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan untuk mengurangi limbah makanan. Lebih baik dalam melakukan kontribusi makanan yang lebih efisien. Selanjutnya analisis. Jadi berdasarkan dataset yang diperoleh oleh United Nations Environment Program mengenai laporan Food Waste Index Report 2021, hasil yang kami dapatkan pada penelitian ini yaitu informasi mengenai banyaknya jumlah food waste dari 3 sektor di seluruh negara meliputi sektor retail, household, dan food service. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa negara Cina mendominasi di seluruh sektor dengan jumlah food waste pada sektor retail sebanyak 22.242.705 ton per tahun. Sektor household 91.646.213 ton per tahun dan sektor food waste sebanyak 65.377.741 ton per tahun. Untuk data berdasarkan region menunjukkan region Eastern Asia yang memiliki jumlah terbanyak di 3 sektor dibandingkan dengan region lainnya. Hasil total food waste pada region Eastern Asia yaitu untuk retail estimate sebanyak 24.731.615 ton per tahun, pada sektor household estimate sebanyak 106.361.282 ton per tahun, dan sektor food service estimate sebanyak 69.563.642 ton per tahun, dengan jumlah keseluruhan food waste sebanyak 200.656.539 ton per tahun. Lalu pada pie chart dari 3 sektor menunjukkan hasil food waste sebanyak 118.138.587 ton per tahun pada retail estimate 569.7.857 ton per tahun pada household estimate dan 243.717.408 ton per tahun pada food service estimate. Untuk kesimpulannya, negara-negara seperti Cina, India, dan Nigeria menjadi penyumbang terbesar limbah makanan global. Rumah tangga memimpin dalam pemborosan makanan karena kebiasaan belanja dan kurangnya pengelolaan. Sementara layanan makanan dan retail menghadapi tantangan dalam persiapan makanan dan persyaratan kualitas. Solusi memerlukan pendidikan, perubahan perilaku, inovasi rantai pasokan, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan makanan yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.